Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan tugas psikologi klinis dengan dosen pengampu Dr. Roro Setiawati, SPC MSI, yaitu analisis film 10 Day in Madhouse dari perspektif psikologi positif. Slide selanjutnya. Yaitu yang beranggotakan Sabila Putri Rahmanda dengan NIM akhir 226, lalu Farah Miliana Aziza dengan NIM 233, lalu ada Almira Diva Anjani dengan NIM 242, Damara Arjuna dengan NIM 262, dan Melia Ropihato dengan NIM 266. Elemen dari film ini yaitu ada ringkasan film, proses diagnosis, perlakuan perilaku terhadap orang dengan gangguan jiwa saat itu, penanganan ODGJ dalam film tersebut, lalu ada paradigma dan perbedaan pendekatan variabel di film dengan psikologi positif. Ya, slide selanjutnya akan dibacakan oleh Damara dan kepada Damara dipersilahkan. Ringkasan film. Pada mulanya, Nellie Bly atau Elizabeth Cochrane Seaman yang merupakan seorang jurnalis yang senang menulis karya investigasi di mana ia menyamar ke tempat-tempat industri, contohnya untuk mengekspos kondisi buruk tempat tersebut bagi para pekerja wanita. Suatu hari ia pindah dari Pittsburgh ke New York dan menyamar menjadi orang gila untuk masuk ke rumah sakit jiwa dan memutuskan untuk mencari tahu keadaan asli dari rumah sakit jiwa tersebut terhadap wanita. Ternyata di rumah sakit jiwa tersebut menampung pasien lebih dari kapasitas seharusnya. Makanan yang sangat tidak layak dikonsumsi, lingkungan yang kotor, hingga banyaknya tikus. Ia menggambarkan bahwa keadaan di sana bisa membuat seseorang yang sehat pun menjadi gila. Selain lingkungan yang buruk, perlakuan yang diberikan oleh para karyawan rumah sakit pun sangatlah kasar. Pasien di sana dilecehkan, dipukuli, diikat, bahkan sampai disiksa. Yang parahnya lagi, dokter di sana menolak untuk percaya perlakuan-perlakuan tersebut setelah Elizabeth menerbitkan buku mengenai ceritanya di rumah sakit jiwa ini. Pemerintah akhirnya memberlakukan perubahan, situasi di rumah sakit dan pasien pun mulai membaik. Untuk slide selanjutnya masih pada Saudara Damara, kepada Damara dipersilahkan. Ten Day in a Madhouse adalah sebuah film biografi Amerika tahun 2015 tentang penyamaran seorang wartawan, Nellie Bly, untuk seorang reporter Joseph Pulitzer New York World yang telah berkomitmen untuk rumah sakit jiwa wanita di Pulau Blackwell untuk menulis uraian penyiksaan di institusi. Film ini diambil dari buku Bly, Ten Day in a Madhouse, yang menyebabkan reformasi yang signifikan dalam pengobatan pasien kesehatan mental di Amerika Serikat. Terima kasih Damara. Untuk dua slide selanjutnya akan dibacakan oleh Sabila. Kepada Sabila dipersilakan. Proses diagnosis. Dalam film tersebut, dalam menetapkan bahwa seseorang mengalami gangguan kejiwaan hanya menggunakan pemeriksaan luar dan wawancara hanya sebentar. Pada proses
anamnesi, tidak ditanyakan kepada pasien apa alasan dia berobat, riwayat gangguan dahulu dan sekarang, dan riwayat perkembangan diri. Dokter hanya menanyakan latar belakang sosial keluarga, pendidikan, pekerjaan, perkawinan dari pasien. Pemeriksaan fisik hanya dilakukan untuk mengukur tinggi badan dan melihat warna matanya. Diagnosis tidak dilakukan dengan tahap-tahap observasi lebih dalam. Dokter hanya menyuruh pasien untuk menjulurkan lidahnya, mengangkat tangan, gerakan jari telunjuk si dokter. Perlakuan pihak rumah sakit terhadap pasien. Perlakuan yang didapatkan pasien dari pihak swaka sangat tidak etis dan kejam. Pasien justru mendapatkan banyak trauma dari perlakuan dokter dan perawat di swaka tersebut, seperti pembulian, dipukul, disiksa, dan bahkan diperkosa. Pasien yang tidak mengikuti kata-kata perawat akan dimasukkan di ruang tenang atau diikat menggunakan rantai. Fasilitas yang diberikan juga tidak memadai, seperti tidak adanya lampu, air yang bersih, tempat tidur yang nyaman, dan makanan yang layak. Ya, terima kasih Sabila. Untuk 2 slide selanjutnya akan dibacakan oleh Melia. Kepada Melia dipersilakan. Selanjutnya yaitu langkah-langkah penanganan ODGJ dalam film tersebut. Dalam film tersebut, proses penanganan hanya dilakukan dengan farmakoterapi atau dengan obat-obatan. Pasien diminta meminum opium atau disuntikan opium dengan dosis tertentu. Tidak ada proses psikoterapi yang dilakukan. Penanganan yang dilakukan dalam rumah sakit tersebut antara lain sebagai berikut. Mereka dipaksa untuk mandi menggunakan air es yang sangat dingin dan juga kotor. Ketika mereka memberontak atau menolak, mereka dipaksa dan dimandikan oleh suster yang merawat di rumah sakit tersebut. Yang kedua, setelah itu mereka diminta untuk memakai pakaian yang sangat kotor dan tidak layak. Mereka ditempatkan dalam sebuah sel yang sangat kumuh dan penuh dengan tikus dan binatang lainnya. Mereka diperlakukan layaknya binatang. Mereka juga diberi makanan yang kurang layak, diberi roti kering yang sangat keras. Mereka diminta untuk melakukan apapun yang perawat di sana minta. Jika ada pasien yang tidak patuh dan tidak teratur, mereka akan dihukum dengan kekerasan, dipukuli, diisolasi, dan diletakkan di ruangan yang sangat sempit. Terkadang mereka dicekik, dijambak, dan banyak yang meninggal karena hukuman itu. Langkah-langkah penanganan ODGJ dalam film tersebut yaitu antara lain, mereka juga meminum cairan opium untuk menenangkan diri dengan dosis yang sangat tinggi, bahkan ada pasien yang meninggal karena terlalu tingginya dosis yang diberikan. Apabila mereka berusaha menolak untuk meminum cairan tersebut, maka cairan tersebut akan disuntikkan ke dalam tubuhnya. Sebelum tidur juga mereka selalu dipaksa untuk meminum cairan opium tersebut. Perlakuan dalam penanganan yang sangat kejam dilakukan di rumah sakit tersebut. Paradigma oleh dokter dan perawat yang diberikan kepada pasien ODGJ yang dianggap dapat menyembuhkan, justru hal tersebut membuat pasien sangat tertekan dan bahkan mengakibatkan kematian. Nah, kebanyakan pasien yang datang dari rumah sakit itu tidak benar-benar gila. Dokter dan para perawat tidak mau mendengarkan keluh kesah pasien dan langsung melihatnya tanpa melalui tahapan yang benar. Terima kasih kepada Melia. Untuk 2 slide selanjutnya akan dibacakan oleh Almira. Kepada Almira dipersilahkan. Terima kasih. Selanjutnya mengenai paradigma psikologi positif. Artikel ini diambil dari Handbook Resilience, The Bidimensional Framework oleh Judith Johnson. Psychological resilience, emotional resilience, mental toughness, and hardness. Definisi telah sulit dipahami secara umum. Tampaknya ada konsensus bahwa ketahanan mengacu pada kemampuan individu untuk menunjukkan bukti yang berkurang dari hasil negatif atau dipertahankan bukti hasil positif dalam menghadapi keadaan atau pengalaman yang sulit. Namun, tidak ada kriteria yang jelas yang harus dipenuhi oleh variabel ketahanan yang diusulkan agar dapat dikenali sebagai pemberikan ketahanan.
Dampaknya adalah bahwa konsep ketahanan yang berbeda telah diselidiki menggunakan berbagai metodologi, dan karena itu sulit untuk membandingkan dan meninjau. Kerangka bidimensi menguraikan satu set kriteria yang digunakan untuk menguji apakah variabel psikologis memberikan ketahanan. Pertama, disarankan bahwa untuk memahami resiliensi, kita juga harus mengukur resiko. Pemandangan ini telah diusulkan oleh peneliti sebelumnya di lapangan, misalnya Weston and Powell pada tahun 2003, dan diterima secara luas. Namun, kerangka kerja ini memperluas pandangan ini dengan mengusulkan bahwa ketahanan harus dipahami sebagai konstruksi yang muncul dari interaksi faktor, ketahanan, dan risiko faktor. Artinya adalah faktor ketahanan harus menjadi faktor yang bertindak untuk memoderasi atau menyangga dampak dari risiko pada pengembangan hasil negatif. Kedua, kerangka kerja ini menunjukkan bahwa penelitian ketahanan sebelumnya telah dibatasi oleh kebutuhan untuk mendefinisikan ketahanan sebagai variabel positif. Berdasarkan pengamatan bahwa semua variabel positif memiliki kebalikan yang negatif dan sebaliknya. Diusulkan bahwa kriteria ini untuk mendefinisikan ketahanan berlebihan. Sebaliknya, disarankan ketahanan yang paling baik dapat dipahami sebagai spektrum dengan keduanya kutub negatif dan positif, dan kekurangannya faktor ketahanan positif cenderung memiliki negatif implikasi bagi seorang individu. Definisi resiliensi ini digunakan oleh tinjauan penelitian menjadi ketahanan terhadap bunuh diri oleh Johnson, Wood, Dunning, and Taylor and Terrier pada tahun 2011. Resilience and Positive Clinical Psychology. Studi tentang ketahanan adalah studi tentang faktor-faktor yang dapat melindungi individu dari hal-hal negatif hasil dari menghadapi stres. Hal itu adalah penyelidikan tentang apa yang dilakukan orang. Dengan demikian, jelas mengapa topik ini sangat populer di antara kedua psikologi positif yang ingin fokus pada apa yang orang lakukan benar, dan psikologi klinis yang ingin tahu bagaimana mereka dapat membantu menghentikan hal-hal yang salah untuk klien mereka. Ini adalah sangat tahan banting untuk melihat baik positif dan negatif secara bersamaan, untuk mengenali bahwa ada interaksi yang kompleks antara stresor, faktor risiko, dan kualitas individu. Ketahanan, kemudian kemungkinan akan menjadi konsep kunci dalam bidang pengembangan psikologi klinis positif yang berfokus pada pengumpulan temuan penelitian dari dua bidang ini. Self-compassion, sebuah konstruksi yang terdiri dari kebaikan diri, perasaan kemanusiaan umum, dan perhatian, telah ditemukan untuk memberikan ketahanan terhadap depresi dalam menanggapi kelelahan. Pengamatan yang berdasari psikologi klinis positif dan bidimensi, kerangka untuk ketahanan adalah bahwa tidak ada variabel yang murni positif atau murni negatif. Dan itu semua variabel ada pada kontinuum dari positif dan negatif. Ketika ini dipertimbangkan, menarik untuk dicatat bahwa beberapa penelitian dari perspektif klinis telah menyelidiki konsep serupa sebagai faktor ketahanan. Meskipun di ujung kontinuum lainnya, misalnya rasa malu yang bisa dipandang sebagai kebalikan dari self-compassion, yaitu penolakan diri daripada penerimaan, telah ditemukan untuk memperkuat masalah kesehatan mental dalam menanggapi penyalahgunaan, dan keputusan kebalikan dari harapan adalah salah satu yang paling konsisten penguat bunuh diri dalam menanggapi faktor risiko. Ini menunjukkan bahwa kedua bidang mungkin memiliki lebih banyak kesamaan daripada yang ditunjukkan oleh penampilan awal, dan bahwa integratif pendekatan psikologi klinis positif akan bermanfaat bagi para peneliti yang sedang berkembang konsep ketahanan. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih kepada Almira. Untuk slide selanjutnya akan dibacakan oleh saya sendiri. Lanjutan dari resiliensi dalam praktek psikolog. Penekanan yang berkembang pada diskusi tentang ketahanan faktor antara psikologis terapis yang umumnya dipandang hanya sebagai variabel positif. Misalnya, adanya dukungan sosial atau bukti kemampuan coping masa lalu.
Faktor-faktor ini cenderung dilihat sebagai tambahan opsional untuk formulasi psikologi. Sebagai cara untuk mengenali kekuatan klien dan menawarkan kecenderungan yang lebih positif. Pengetahuan tentang penyangga dan penguat resiko mungkin sangat penting ketika bekerja dengan klien dengan atau tidak mungkin untuk mengubah, misalnya yang terkait dengan jenis kelamin, usia, sosial ekonomi, atau status hubungan. Untuk klien, ini bekerja untuk mengembangkan faktor ketahanan. Mungkin merupakan rute penting untuk mengurangi resiko hasil negatif, atau memang meningkatkan kemungkinan hal-hal berjalan dengan baik. Penelitian ini mungkin juga memiliki implikasi untuk penilaian resiko klinis yang terkenal sulit, terutama ketika hasil negatif yang menjadi fokus penilaian lebih jarang, seperti bunuh diri. Misalnya ketika penilaian resiko dengan klien yang saat ini mengalami tingkat stres yang rendah, mungkin sulit untuk memperkirakan bagaimana mereka akan merespon situasi mereka merubah. Penilaian faktor ketahanan yang relevan dapat digunakan untuk menginformasikan prediksi ini. Seperti ini harus menunjukkan sejauh mana seseorang cenderung disangga atau tahan terhadap peristiwa stres berikutnya. Lalu perbedaan pendekatan variabel pada film dengan psikologi positif, yaitu pada pendekatan pada film, dalam proses mendiagnosis pasien atau klien sangat sederhana, bahkan hampir tidak berdasarkan psikologis. Tidak memahami keadaan dalam diri si pasien, pada saat mengumpulkan data, dokter hanya menanyakan latar belakang sosial, keluarga, pendidikan, pekerjaan, dan perkawinan. Dokter tidak menanyakan alasan pasien berobat, riwayat gangguan yang dimiliki pasien dulu dan sekarang. Dalam penanganannya, juga para perawat dan dokter tidak memberikan dukungan sosial bagi pasien atau penderita, melainkan malah menyiksa mereka hingga ada dari mereka yang meninggal dunia. Lalu, pada pendekatan psikologi klinik positif, dalam psikologi positif, dalam mendiagnosis pasien memiliki beberapa tahap, seperti halnya anamnesi pemeriksaan, diagnosis, terapi, dan tindak lanjut. Dalam melakukan penanganan, juga harus memberikan dukungan pada pasien, agar pasien dalam bangkit dan menambah ketahanan atau resiliensi diri mereka. Sebelumnya juga kita harus mengetahui ketahanan tubuh dari masing-masing pasien. Studi tentang ketahanan adalah studi tentang faktor-faktor yang dapat melindungi individu dari hal-hal negatif, hasil dalam menghadapi stres. Hal itu adalah penyelidikan tentang apa yang dilakukan orang. Dukungan sosial sangat diperlukan oleh pasien dalam menghadapi masa sulit mereka. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.